Aduh gila jorok banget. Halo guys, selamat datang di channel Tiba-Tiba. Pada video kali ini saya mau merangkum sebuah film yang berjudul Monster House yang dirilis pada tanggal 21 Juli tahun 2006. Dengan rating 6,6 di IMDb, film ini mampu memberikan sebuah alur yang cukup menarik dan bisalah untuk menghibur kalian jika kalian tonton. Saya yakin kalian pernah menonton film ini semasa kalian bocah. Nah, buat kalian yang belum pernah menonton ini film, saya sarankan buat menontonnya minimal 1 kali selama hidup kalian. Karena film ini sangat worth it banget. Jadi tanpa banyak cincong lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Worth it banget. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak kecil bergigi ompong yang sedang bersepeda. Dia terus mengayuh sepedanya sembari bersenandung, hingga tiba-tiba sepedanya tersangkut rumput. Tak lama keluarlah seorang aki-aki sambil marah-marah dikarenakan anak kecil tadi menginjak rumput halamannya. Aki-aki itu terus membentak anak kecil tadi yang membuatnya lari ketakutan. Belum jauh dia berlari, dia menoleh ke belakang dan meminta aki-aki itu untuk mengembalikan sepedanya. Namun alih-alih mengembalikan sepedanya, aki-aki itu malah merusak sepedanya. Bertepatan dengan hal itu, ada seorang anak bernama DJ yang sedang memata-matai kejadian tersebut melalui teleskop. Semua kejadian-kejadian aneh yang dilihatnya dicatatnya di sebuah buku lengkap dengan foto-fotonya. Tak lama, orang tua DJ memanggilnya karena mereka ingin pergi liburan. Saat ingin memundurkan mobilnya, mereka tidak sengaja menabrak seorang anak kecil yang bernama Coder. Dia adalah temannya DJ. Setelah orang tua DJ pergi, Coder dan DJ mengobrol seputar Halloween sembari bermain basket. Now I got a new ball. Cool. Di tengah permainan, Coder melempar bola ke arah ring namun meleset, yang menyebabkan bola tersebut terpantul ke halaman rumah si aki-aki. Di saat mereka ingin mengambil bolanya, mereka ragu ingin mengambilnya atau tidak. Coder mengatakan kalau dia telah membayar mahal untuk bola itu. Coder meminta DJ untuk mengambilnya karena dia sudah lebih dewasa. DJ ragu-ragu untuk mengambil bola itu, tapi kampretnya, si Coder malah mendorong DJ ke halaman itu aki-aki, yang membuat DJ terpaksa harus mengambilnya. Baru beberapa langkah DJ berjalan, tiba-tiba aki-aki itu keluar. Oh iya, ngomong-ngomong, aki-aki ini bernama Nevercracker. Untuk mempermudah, kita sebut saja dia aki-aki. Si aki-aki itu begitu marah kepada DJ dan mengatakan bahwa tempat ini bukanlah tempat untuk anak-anak bermain. Dan tiba-tiba aki-aki itu jatuh lemas meniban DJ. Tak lama ambulans datang untuk membawa aki-aki itu. Di saat tim medis membawa aki-aki tersebut menggunakan tandu, anehnya roda tandu tersebut tersangkut oleh rumput yang bisa bergerak seperti ingin menahan tandu tersebut, yang membuat rodanya copot dan terbawa oleh rumput ke tanah. Bersamaan dengan hal itu, DJ melihat sebuah kunci yang tergeletak di tanah. Dia mengambil lalu menyimpannya. Setelah itu datanglah Elizabeth Z. Untuk mempermudah, kita panggil saja dia Z. Dia adalah pengasuh yang disewa oleh orang tua DJ. DJ menaruh kuncinya di meja kemudian tidur. Karena mimpi buruk yang dialaminya, DJ terbangun di jam 11.14 malam. Tak lama, telepon di kamar DJ berdering. DJ mengangkatnya, namun tak ada suara. Dan tiba-tiba DJ dikagetkan oleh seseorang yang mengenakan topeng. Dia adalah Bones, pacar Z. Bones tidak hanya mengagetkan DJ, tetapi dia juga merusak boneka milik DJ. Di situ terjadi sedikit konflik antara Bones dan DJ. Setelah dilerai oleh Z, Bones dan Z pun keluar. Mereka berdua memperbincangkan soal aki-aki bersama rumahnya, yang dimana sewaktu Bones kecil, layangan keren miliknya terjatuh di halaman rumah si aki-aki. Di situ Bones menyaksikan si aki-aki berbicara dengan rumahnya sekaligus menciumnya. Dan ternyata perbincangan mereka itu didengar oleh DJ yang bersembunyi di tangga. Setelah bercerita, Bones berniat untuk memperkosa Z.
Zi yang marah pun mengusir Bones dari rumahnya. Bertepatan dengan hal itu, DJ juga diam-diam keluar melalui pintu belakang. Di luar, Bones yang sedang mabuk melihat ke arah rumah si aki-aki sambil mengolok-olok rumahnya. Tak puas cuma ngata-ngatain, dia juga melempar botol ciunya ke rumah itu dan merusak rumput halamannya. Tak lama, pintu terbuka. Bones melihat layang-layang miliknya sewaktu dia kecil di depan pintu rumah itu. Bones yang sudah sakau pun mendatangi layangan itu. Dan tiba-tiba Bones terkunci di dalam rumah itu. Kemudian scene berpindah dan memperlihatkan DJ yang menuju tempat konstruksi untuk menemui Cowder, yang dimana pertemuan itu sudah direncanakan mereka sebelumnya. Di situ DJ mengatakan kepada Cowder kalau si aki-aki sudah bangkit dari kematian. Cowder tidak percaya dengan kata-kata DJ. Sontak DJ dengan segera mengajak Cowder untuk pergi ke rumah itu. Sesampainya di sana, Cowder menyombongkan diri untuk membuktikan bahwa semua yang dikatakan oleh DJ adalah sebuah omong kosong belaka. Cowder cosplay menjadi si aki-aki dan menekan tombol bel rumah itu. Dan tiba-tiba keesokan paginya terlihat Cowder yang sedang memantau rumah si aki-aki. Namun kampretnya, bukannya memantau itu rumah, si Cowder malah memantau betina yang sedang berjalan mengarah ke rumah si aki-aki. Melihat hal itu, mereka langsung bergegas melarang si betina untuk menuju ke rumah itu. Namun si betina tidak menghiraukan larangan mereka. Dan ternyata benar saja rumah itu berusaha untuk memakan si betina. Beruntung Cowder dan DJ berhasil menyelamatkannya. Bertepatan dengan hal itu, terlihat Ji yang ingin pergi untuk mencari Bones. Mereka bertiga kembali masuk ke rumah untuk memantau rumah si aki-aki itu. Tak lama, datang seekor anak anjing yang ingin kencing di halaman rumah itu. Dan tiba-tiba melihat hal itu, Jenny mencoba untuk menelpon polisi. Sembari menunggu polisi datang, mereka bertiga kembali menghampiri rumah tersebut. Tak menunggu lama, polisi pun datang. Mereka mencoba memberitahu apa yang sebenarnya terjadi kepada polisi itu. Namun polisi itu hanya menganggap perkataan mereka hanya sebuah lelucon. Kesal dengan hal itu, DJ mencoba untuk memancing amarah rumah itu dengan menginjak-injak rumput halamannya. Sialnya, tak ada reaksi apapun dari rumah itu. Menganggap bahwa mereka hanya bermain-main, polisi itu menghukum mereka dengan berjalan di depan mobil polisi sambil diserempet-serempet. Kemudian scene berpindah ke DJ, Jenny, Cowder yang sedang berencana untuk menghancurkan rumah itu dengan menggunakan robot dari penyedot debu yang dicantolkan obat tidur agar membuat rumah itu tertidur. Dan kemudian salah satu dari mereka masuk ke dalam untuk mematikan api perapian di rumah itu, yang dimana api di perapian rumah tersebut adalah jantung dari rumah itu. Singkat cerita, mereka berhasil membuat robotnya dan langsung diuji coba. Awalnya rencana mereka berjalan dengan lancar. Namun tiba-tiba datanglah polisi nggak otak yang membuat rencana mereka gagal. Polisi itu memasukkan mereka bertiga ke dalam mobil, sementara mereka memeriksa keadaan sekitar. Di tengah-tengah pemeriksaan, salah satu dari polisi itu dimakan oleh rumah itu dan disusul oleh polisi yang satunya lagi. Tak puas hanya memakan dua polisi tadi, si rumah pun ikut memakan mobil polisi itu yang di dalamnya terdapat Cowder, Jenny, dan DJ. Di dalam, ketiga bocah itu mencari jalan keluar. Mereka menemukan banyak sekali barang-barang yang sudah ditelan oleh rumah itu. Dalam upaya mereka untuk mencari jalan keluar, mereka terus-terusan diteror oleh organ dalam rumah itu. Hingga suatu saat mereka kepepet, si Jenny membuat rumah tersebut memuntahkan mereka bertiga keluar dengan cara menggelitik anak lidahnya. Tak lama setelah mereka keluar, datanglah sebuah ambulans yang dikendarai oleh si aki-aki dengan keadaan tangan pengkor. Si aki-aki berencana untuk menghancurkan rumah tersebut bersama dengan dirinya. Mengetahui hal itu, DJ langsung mencegahnya dengan mengatakan bahwa si aki-aki tidak membunuh istrinya yang bernama Constance.
Di sini si aki-aki langsung flashback tentang perjalanan cintanya dengan istrinya yang ternyata adalah seorang manusia sirkus yang dibawa kabur olehnya. I can take you away from here. Setelah mereka kabur, si aki-aki membuat rumah untuk mereka berdua. Namun kecelakaan kerja terjadi dan membuat istrinya jatuh dari ketinggian dan tertimpa semen. Yang ternyata setelah si aki-aki menyelesaikan rumah tersebut untuk mengenang istrinya, arwah istrinya itu merasuki rumah tersebut dan membuat rumah itu bisa hidup. Di sini terkuaklah alasan si aki-aki melarang siapapun masuk ke pekarangannya adalah untuk melindungi orang-orang dari keganasan si rumah. Di saat si aki-aki mulai mantap untuk menghancurkan rumah tersebut bersama dirinya, DJ dengan kukuh membujuk aki-aki tersebut untuk melepas rumahnya pergi, yang membuat rumahnya ngamuk dan mengejar mereka. Di saat si rumah ingin menghabisi ketiga bocah tersebut, si aki-aki mengalihkan perhatian si rumah dan mencoba menenangkannya sambil ingin memasukkan dinamit ke dalam rumah itu. Hal itu membuat rumah tersebut tambah marah dan makin menjadi-jadi. Beruntung, ketiga bocah tersebut datang membawa eskavator dan menggerus atap rumah itu. DJ yang turun untuk menyelamatkan si aki-aki diberi amanah oleh si aki-aki untuk meledakkan rumah itu. DJ menyetujuinya dan langsung membuat rencana. Dia menyuruh si Coder untuk menggiringnya ke arah crane supaya dia bisa melemparkan dinamit tadi ke dalam cerobong asap yang langsung mengarah ke jantung rumah tersebut. Rumah itu dan Coder terperosok ke sebuah kubangan yang membuat si rumah rubuh seketika. Namun tiba-tiba rumah tersebut bermutasi menjadi lebih ganas dan menyerang Coder dengan membabi buta sehingga dia kewalahan. Sampai-sampai eskavatornya pun termakan. Beruntung dia berhasil selamat. Sesampainya di atas, DJ sempat ketakutan untuk melempar dinamit tersebut. Tapi setelah mendapatkan lamotan dari Jenny, dia pun mendadak berani. Setelah menggelayut ke sana kemari, akhirnya DJ berhasil melemparkan dinamitnya masuk ke dalam cerobong. Rumahnya meledak dan seluruh barang-barang yang sudah rumah itu telan berhamburan keluar. Mengetahui rumahnya sudah hancur dan arwah istrinya sudah tenang, si aki-aki berterima kasih kepada DJ dan kawan-kawan. Sorry, Mr. Nevercracker, about... Di akhir film, kita diperlihatkan si aki-aki yang mengembalikan barang-barang yang sudah ditelan oleh rumah itu kepada pemiliknya. Orang-orang yang telah dimakan rumah itu juga keluar dari ruang bawah tanah. Dan film pun tamat. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari film ini adalah janganlah bermain-main dengan aki-aki.